Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safira, nomor induk mahasiswa S1A020048. Di sini saya akan menjelaskan definisi plagiarisme. Plagiarisme atau juga biasa disebut plagiat atau plagiasi adalah suatu tindakan pelanggaran akademik yang serius. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengambil, menyalin, menduplikasi, dan sebagainya karya orang lain dan menjadikannya karya sendiri tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain dan menjadikannya karya ilmiah sendiri tanpa menyatakan sumber yang tepat dan memadai. Ada beberapa tindakan yang dapat disamakan dengan plagiarisme karena kesamaan pengertian, kemiripan tindakan, dan sebagainya, antara lain meminjam, pencurian, pemalsuan, pembajakan, pengambilan untuk diri sendiri, pelanggaran, dan mencuri. Sekian, terima kasih. Jenis plagiarisme. Menurut Sastra Amoro dalam tulisannya menyatakan bahwa jenis plagiarisme yang dapat ditemukan adalah: 1. Jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. 1. Plagiarisme ide. 2. Plagiarisme isi atau pengambilan data penelitian. 3. Plagiarisme kata adalah pencurian kalimat atau kata dengan menjiplaknya tetapi tidak secara menyeluruh dalam sebuah makalah. 4. Plagiarisme total dilakukan secara keseluruhan yang membuat seakan-akan karya tersebut sebagai buatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaannya. Yang pertama ada plagiarisme yang disengaja. Plagiarisme yang disengaja merupakan tindakan penjiplakan yang dilakukan secara sadar dengan menyalin langsung suatu karya seseorang melalui sumber, kata demi kata, tanpa menunjukkan bahwa itu hasil kutipan seseorang, dan juga tanpa mencantumkan sumber atau pemilik karya cipta intelektualnya. Yang kedua ada plagiarisme secara tidak sengaja. Plagiarisme secara tidak sengaja dapat berupa ketidakjelasan dan juga kesalahan dalam mengutip sumber. Seharusnya parafrasa dan ringkasan dinyatakan dengan tegas dan sejelas-jelasnya, pada awal dengan nama penulis dan akhir dengan referensi kurung. Penulis selalu harus menunjukkan apabila parafrasa, ringkasan atau kutipan itu dimulai, berakhir, ataupun terpotong. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi berdasarkan proporsi atau presentasi kata, kalimat, dan paragraf yang dibajak. Yang pertama ada plagiarisme ringan. Plagiarisme ringan ini memiliki sekitar kurang dari 30% kata, kalimat, dan paragraf yang dibajak. Yang kedua ada plagiarisme sedang, sekitar 30% sampai 70% kata, kalimat, dan paragraf yang dibajak. Dan yang terakhir ada plagiarisme total atau berat yang memiliki di atas 70% kata, kalimat, dan paragraf yang dibajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Dafa. NIM saya S1A020058. Di sini saya akan mempresentasikan tentang plagiarisme. Plagiarisme berdasarkan polanya dapat dibagi menjadi 3, yaitu plagiarisme kata demi kata, plagiarisme mosaik, dan autoplagiarism. Plagiarisme kata demi kata. Plagiarisme ini biasa disebut dengan plagiarisme total, yaitu menjiplak serangkaian kata demi kata, kalimat demi kalimat, hingga secara keseluruhan merupakan plagiarisme. Plagiarisme mosaik yaitu plagiarisme yang dilakukan dengan menyambung, menggabungkan, atau menyisipkan kata, frase, atau kalimat yang diambil dari orang lain dengan penulis lainnya tanpa memberi rujukan, sehingga memberi kesan hal tersebut adalah kalimat asli penulis. Yang ketiga ada autoplagiarism atau self-plagiarism atau vide infra, yaitu apabila karya sendiri sudah pernah diterbitkan sebelumnya, maka tatkala kita mengambil gagasan tersebut, semestinya dicantumkan rujukan atau citasinya. Bila tidak, ini dapat dianggap sebagai autoplagiarisme atau self-plagiarism.
Jenis plagiarisme ini sebenarnya dapat dianggap ringan. Namun, bila dimaksudkan atau di kemudian hari dimanfaatkan, misalnya untuk menambah kredit akademik, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran berat etika akademik. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai poin plagiarisme secara hukum. Tindakan plagiat dapat meresahkan sama penulis karena dianggap mencuri atau tidak menghargai ide orang lain. Di Indonesia, tindakan plagiat dapat didakwah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, terutama bagian keempat yang dilindungi oleh Pasal 12 dan Pasal 13. Pasal 12. 1. Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup poin A, buku, program komputer, pamflet, dan perwajahan. Poin B, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. C, alat peraga yang dibuat untuk pendidikan. Poin D, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Poin E, drama atau drama musikal, tari, koreografi, dan pantomim. Poin F, seni rupa dalam segala bentuk. Poin G, arsitektur. Poin H, peta. Poin I, seni batik. Poin F, fotografi. Poin K, sinematografi. Poin I, terjemahan, tafsir, dan saduran. 2. Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf I dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atau ciptaan asli. Nomor 3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 termasuk semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu tindak bentuk kesatuan yang nyata, yang meyakinkan perbanyakan hasil itu. Pasal 13. Tidak ada hak cipta atas 1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. 2. Peraturan perundang-undangan. 3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat negara. 4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim. Atau 5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenisnya. Terima kasih. Nama saya Arisa Nurul Fauziah, NIM S1A0200046. Mengutip dari panduan anti plagiarisme dari Perpustakaan Digital Universitas Gadjah Mada, berikut adalah beberapa tindakan plagiarisme. 1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip atau tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 2. Menggunakan gagasan atau pandangan orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 3. Mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. 4. Menggunakan fakta berupa informasi atau data milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 5. Melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Parafrase merupakan suatu tindakan untuk mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. 6. Menyerahkan suatu karya yang telah dihasilkan atau dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah merupakan hasil karya sendiri. Selanjutnya adalah tindakan yang tidak termasuk plagiarisme. Yang pertama, menggunakan informasi berupa fakta umum. Yang kedua, menuliskan kembali opini orang lain dengan menyertakan sumber secara jelas. Kita dapat menuliskan kembali pendapat milik orang lain, asalkan kita juga mencantumkan siapa yang berpendapat. Dengan begitu, kita tidak mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah milik kita. Yang ketiga, menambahkan pengetahuan umum, yakni suatu informasi berupa ilmu pengetahuan yang telah dikenal oleh masyarakat secara luas dan dapat ditemukan di berbagai sumber. Yang keempat adalah penggunaan tanggal bersejarah, yakni suatu informasi yang berupa hari bersejarah yang telah dikenal oleh masyarakat. Contohnya adalah tanggal 17 Agustus 1945 yang telah dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kelima adalah teori dan argumen yang telah dikenal secara umum, yakni suatu topik pembicaraan masyarakat yang sudah dikenal oleh masyarakat secara luas, sehingga tidak dapat diklaim milik pihak tertentu. Yang keenam adalah peribahasa umum, di mana peribahasa ini telah dikenal sejak lama, sehingga tidak diketahui siapa yang menciptakan.
Perkenalkan, nama saya Nunung Nur Maimunah dari kelas B dengan NIM E1A020012. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari plagiarisme. 1. Dalam menulis, sebaiknya menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Nomor 2, menuliskan sumber referensi untuk pernyataan-pernyataan yang diacu penulis. Nomor 3, memberikan batasan yang jelas bagian mana saja dalam uraian yang merupakan kutipan dan bagian mana yang merupakan pernyataan penulis. Nomor 4, jika penulis ingin memperkuat argumennya dengan mengacu pada pernyataan seorang penulis yang telah diterbitkan, maka ia harus menyatakan dengan tegas dari sumber mana kutipan tersebut diambil. Nomor 5, lebih baik menulis sendiri karya tulis ilmiah kita, walaupun mungkin tidak bagus untuk dibaca, apalagi dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Nomor 6, agar kita terhindar dari plagiarisme, sebaiknya biasakan menulis setiap hari. Nomor 7, tidak perlu malu untuk belajar. Jadikan media blog di internet sebagai media belajar menulis karya ilmiah. Nomor 8, kita harus sering berlatih menulis dan berupaya keras untuk menulis SEO teknik. Mungkin bahwa ini adalah hasil dari originalitas pemikiran sendiri dan bukan pemikiran orang lain. Kita akui sebagai tulisan diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.